Salam sejahtera pemirsa HCBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-296 dengan judul Pelaku Perbuatan-Perbuatan Ajaib. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam Markus 2 ayat 24 sampai 27. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat." Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Model terbaik untuk kebaikan, penuh perhatian, tidak mementingkan diri sendiri, dan kemurahan hati dapat ditemukan dalam kehidupan Yesus Kristus. Sejarawan Yahudi, Yosefus menulis, "Nah, kira-kira pada saat ini Yesus orang yang bijaksana, jika itu adalah sah untuk menyebut dia seorang manusia, sebab dia melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, seorang guru bagi orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Dia menarik kepada dirinya sendiri, baik orang Yahudi maupun orang banyak yang bukan Yahudi. Dia adalah Kristus." Renungkan pentingnya pernyataan, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Realitas ini menjadi pusat perdebatan mengenai mujizat Yesus pada hari Sabat. Pada mulanya dalam proses 6 hari, Tuhan mengerjakan serangkaian keajaiban yang menghasilkan lingkungan alam yang indah bagi manusia. Keberhasilan usaha ini kemudian dirayakan oleh penetapan hari Sabat. Ketika Kristus berjalan di bumi ini, dia menjaga cinta dan kedekatan yang penuh kebajikan itu terhadap makhluk ciptaannya dengan cara membalikkan akibat-akibat dosa yang merendahkan dan merusak, termasuk pada hari Sabat. Kebaikan dan kelembutan hatinya terdokumentasi dengan jelas. Apa yang dicatat sejarah tentang orang-orang Farisi yang tampaknya terjerumus dalam sistem dan struktur sehingga tidak memiliki kewajiban moral seperti simpati dan cinta yang tulus dan tanpa pamrih? Tidak ada catatan bahwa kelompok ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tidak ada catatan sejarah di mana kelompok ini pernah memberikan dampak memulihkan pada kehidupan orang-orang yang terluka dan yang kehilangan anaknya. Dalam Mazmur 2 ayat 23 sampai 3 ayat 6, kita mempunyai gambaran yang sangat baik tentang Kristus Sang Pencipta dan pandangannya yang mulia terhadap hari Sabat. Di sini dia digambarkan sebagai seorang yang bersimpati kepada murid yang lapar ketika mereka memetik jagung untuk dimakan, dan kepedulian yang penuh gairah terhadap pria yang mati di sebelah tangannya. Di sisi lain adalah para pengamat, para pemimpin agama. Dalam pikiran mereka sendiri mereka dapat beribadah, namun lapar tidak mereka rasakan dan tangan yang mati tidak mereka lihat. Mereka begitu tersingkir dari kenyataan ini karena istana gading eksklusivitas mereka sendiri, sehingga mereka tidak mampu untuk merangkul bahkan dengan sedikit saja ketertarikan kepada kebutuhan manusia akan salah satu dari situasi-situasi tersebut. Oleh karena itu kecaman keluar dari mulut mereka. Mereka pikir mereka sedang menyembah Tuhan, tetapi nyatanya mereka sedang berlutut pada hari Sabat di kaki berhala buatan mereka sendiri. Sabat berikutnya, apakah yang Anda akan lihat? Apa yang Anda akan lakukan? Ya, bagaimana di sini diceritakan kepada kita bahwa orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang hanya utamakan hari Sabat itu sendiri. Bagaimana mereka tidak melihat bagaimana Tuhan itu menciptakan hari Sabat itu, seperti dalam firman Tuhan ini dikatakan Tuhan menciptakan hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi bagaimana di sini yang penting untuk kita lakukan adalah bagaimana kita memaknai esensi dari hari Sabat tersebut, bukan bagaimana kita melakukan segala batasan untuk kita tidak melakukan berbagai macam aktivitas kita di hari Sabat tersebut. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan bahwa dalam melakukan perbuatan baik, kita tidak perlu harus menunggu hari Sabat itu selesai terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan perbuatan baik. Karena seperti yang Yesus sudah contohkan di dalam firman Tuhan ini bahwa ketika ada orang yang lapar pada hari Sabat, berilah mereka makan. Jangan tunggu mereka untuk terus kelaparan sampai hari Sabat pun usai. Jadi bagaimana di sini adalah suatu contoh yang baik yang bisa kita ambil. Bagaimana kasih itu akhirnya menggerakkan kepedulian kita. Akhirnya kita bisa menjadi orang-orang yang lebih peka, yang bisa untuk melihat kesusahan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin di sekeliling kita akan melihat banyak orang yang mengalami duka cita dalam kehidupan mereka. Dan pada saat itu mereka membutuhkan suatu penghiburan. Dan di sanalah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti dan sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh menjadikan suatu terang dalam kehidupan mereka yang penuh dengan duka cita itu. Dan memberikan kepada mereka satu pengharapan kembali. Bahwa mungkin dalam segala duka cita yang mereka alami, ada suatu pembelajaran ataupun suatu
Hal yang membuat mereka akhirnya bisa mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan Bapa kita yang ada di surga. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap pekerjaan yang Kristus lakukan ketika ia berada di dunia ini, ia lakukan adalah berdasarkan atas kasih terhadap sesama manusia. Dan kasih itulah yang menggerakkan setiap pertolongan yang ia selalu berikan. Mungkin pertolongan yang mungkin dianggap oleh orang-orang Farisi itu adalah hal yang tidak layak atau tidak pantas dilakukan pada hari Sabat. Tetapi kembali firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa hari Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi bagaimana kita tidak membuat hari Sabat itu sebagai berhala kita, karena kita membatasi setiap aktivitas yang justru Tuhan inginkan untuk kita lakukan mungkin pada hari itu. Jadi baiklah di sini, hendaklah dalam hal apapun yang kita lakukan, mungkin dalam keseharian kita, hendaklah kita selalu meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan. Karena sama seperti Kristus, ia tidak mendengarkan apa yang orang-orang lain mungkin katakan itu adalah suatu kebenaran, tetapi ia meminta hikmat sendiri langsung kepada Bapanya. Dan ketika ia meminta hikmat itu daripada Bapanya, tidak ada suatu rasa berkecil hati karena ia tidak melakukan apa yang orang ingin untuk ia lakukan. Jadi baiklah di sini, hendaklah kita selalu meminta hikmat yang berasal daripada Bapa. Karena dalam hal apapun yang kita lakukan, hendaklah kita meminta hikmat itu yang berasal daripada Bapa. Karena dalam hal apapun yang kita lakukan, hendaklah kita jangan terkecoh oleh bujukan ataupun saran-saran dari duniawi, tetapi hendaklah kita berdiri berdasarkan apa yang firman Tuhan sudah tuliskan. Dan di sini pun dikatakan bahwa apa yang dicatat oleh sejarah tentang orang-orang Farisi yang tampaknya terjerumus dalam sistem dan struktur sehingga tidak memiliki kewajiban moral seperti simpati dan cinta yang tulus dan tanpa pamrih, kita tahu bahwa orang-orang Farisi adalah orang-orang yang merasa bahwa mereka mengerti segala kitab dan mengerti segala isi dari firman Tuhan. Tetapi yang kita perlu ketahui, mereka hanyalah membaca semuanya itu berdasarkan teori saja tanpa berusaha untuk menghidupkan. Bahkan ketika mereka berusaha untuk membaca firman Tuhan, mereka berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan mereka dan membenarkan pilihan-pilihan kehidupan mereka sendiri. Karena dalam pilihan-pilihan kehidupan mereka, kita bisa lihat bagaimana mereka justru menyalibkan Yesus itu sendiri, karena mereka tidak mau Yesus itu berada di dunia ini, karena itu mengganggu kenyamanan mereka. Jadi baiklah di sini kita perlu ingat bahwa orang-orang yang selalu berada dalam bait suci atau dalam gereja mungkin yang kita sebut saat ini bukan berarti adalah orang-orang yang memang seturut dengan kehendak Bapa. Orang-orang yang memang benar-benar mau menghidupkan apa yang firman Tuhan sudah tuliskan berdasarkan hikmat yang Tuhan sudah berikan. Tetapi seringkali orang-orang itu adalah orang-orang yang justru menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menyampaikan firman-firman Tuhan itu berdasarkan hikmat dan pemikiran mereka sendiri, yang mungkin justru dikendalikan oleh setan itu sendiri, bukan oleh Bapa kita yang di surga. Jadi baiklah di sini kita boleh diajarkan untuk selalu menjadi peka. Bagaimana kita bisa membedakan yang salah dan benar itu dengan kita mengerti firman Tuhan itu secara lengkap. Mungkin kita tidak bisa mengerti sepenuhnya akan firman Tuhan, tetapi ketika kita mau untuk mempelajari firman Tuhan, meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan, Tuhan pasti akan menuntun kita untuk mendapatkan kebenaran itu melalui firman Tuhan itu sendiri. Jadi baiklah dalam hal apapun yang kita dengarkan melalui nasihat dari orang-orang lain, hendaklah kita selalu bandingkan dengan firman Tuhan. Apakah itu memang seturut dengan firman Tuhan ataukah justru melawan firman Tuhan? Karena kalau memang nasihat yang baik dan benar itu pasti tidak akan melawan firman Tuhan, dan justru mereka akan berjalan dengan selaras dan saling menguatkan. Jadi baiklah di sini kembali kita diingatkan bahwa setiap kasih yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, hendaklah itu menjadikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan juga menjadi dampak yang luar biasa, menjadi berkat bagi orang lain yang berada di lingkungan sekitar kita. Karena semuanya itu tentu saja Tuhan inginkan untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, bukan hanya menjadi berkat untuk diri kita sendiri, lalu kita merasa bahwa kita sudah cukup merasakan kasih Tuhan, lalu kita tidak melakukan bagian tugas kita, yaitu menyampaikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di luar sana yang mungkin merasa berputus asa pada saat ini. Sehingga melalui firman Tuhan inilah kita kembali diingatkan bahwa kasih itu harus selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika orang mengalami kedukaan, ketika orang mengalami kelaparan, ketika orang mengalami kemalangan dalam kehidupannya, hendaklah kita menjadi orang-orang yang terdepan, yang mau untuk menjadi berkat bagi mereka, mau untuk menjadikan diri kita sebagai terang bagi kehidupan orang-orang tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa kita mempunyai gambaran yang sangat baik tentang Kristus Sang Pencipta dan pandangannya yang mulia terhadap hari Sabat. Di sini dia digambarkan sebagai seorang yang bersimpati kepada murid yang sedang lapar ketika mereka memetik jagung. Kepedulian yang penuh gairah
terhadap pria yang mati di sebelah tangannya. Di sisi lain adalah pengamat, para pemimpin agama, dan dalam pikiran mereka sendiri mereka dapat beribadah, namun lapar tidak mereka rasakan dan tangan yang mati tidak mereka lihat. Jadi bagaimana di sini? Janganlah kita menjadi seperti orang-orang Farisi yang kita merasa bahwa kita sudah mengetahui firman Tuhan, tetapi ketika ada orang yang lapar kita tidak merasakan, atau ada orang yang mati kita tidak melihat. Jadi baiklah di sini, kepekaan itulah yang harus kita asah setiap hari. Karena dalam setiap yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita, kita diinginkan melalui setiap hal tersebut, akhirnya kita terasah menjadi orang-orang yang peka, yang mau untuk melakukan lebih lagi setiap hari. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah inginkan untuk kita lakukan pada hari itu. Jadi baiklah melalui setiap hal yang sudah diberitahukan melalui firman Tuhan ini, kita kembali diingatkan bahwa perbuatan-perbuatan ajaib itu adalah ketika kita mau untuk peduli kepada lingkungan di sekitar kita. Kita mau memberikan kasih itu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang berada di luar sana. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan bahwa dalam setiap hal, dalam setiap hari, bahkan dalam setiap hari Sabat pun, hendaklah kita mau melakukan sebuah kebaikan dan sebuah kebenaran turut dengan firman Tuhan yang boleh kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.